Halo sahabat YouTube, balik lagi dengan saya Erwin Widianto. Di pertemuan kali ini saya akan men-share lagi kepada teman-teman seputar VPS ya. Dimana di pertemuan kali ini kita akan belajar menginstal web panel yang bernama VirtualMin ya. VirtualMin ini seperti yang teman-teman lihat di sini, VirtualMin ini basisnya itu open source ya atau gratis ya. Jadi ada versi gratis dan ada versi berbayar juga. Nah, uh, di video sebelumnya saya sudah membahas cara install web panel yang bernama AA Panel di VPS, dan di video ini saya akan mencoba melakukan install VirtualMin di VPS ya. Untuk langkah-langkahnya simak video ini sampai akhir ya, jangan di skip supaya teman-teman bisa paham dan mengerti. Oke, untuk melakukan instalasi VirtualMin ini ada beberapa yang mesti teman-teman siapkan ya. Yang pertama tentunya di sini teman-teman harus mempunyai terlebih dahulu layanan VPS atau mempunyai virtual private server ya terlebih dahulu. Dan juga teman-teman harus mempunyai nama domain yang akan digunakan sebagai primary domain yang akan kita install ya. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya, teman-teman, langkah pertama silahkan masuk terlebih dahulu ke VPS teman-teman masing-masing. Biasanya VPS teman-teman bisa menggunakan terminal ataupun aplikasi pihak ketiga seperti PuTTY ya. Di sini karena saya terbiasa menggunakan PuTTY, jadi di sini saya akan loginnya menggunakan PuTTY ya. Kita coba accept, lalu kita masukkan password root VPS kita. Setelah login ke VPS-nya, di sini ini adalah tampilan utama VPS. Jadi VirtualMin ini OS-nya itu harus diinstal di Ubuntu ya, dan rekomendasi dari saya diinstalnya itu di Ubuntu 2204 LTS ya. Jadi nanti teman-teman jika menginstal atau membeli VPS-nya itu teman-teman disarankan untuk install OS-nya itu Ubuntu 2204 ya. Nah, seperti itu. Lanjut lagi, kita pergi ke website VirtualMin untuk melihat dokumentasinya. Di sini untuk menginstalnya teman-teman silahkan pergi ke menu download di sini ya. Nah, di menu download scroll ke bawah ada namanya ini shortcode atau perintah. Silahkan teman-teman copy langsung ya, ini di sini, lalu pergi ke VPS-nya dan pastekan di sini ya, lalu tekan enter. Nah, di sini untuk melanjutkan teman-teman tinggal ketik saja Y ya untuk melanjutkan. Di sini proses instalasi sedang berlangsung ya. Untuk instalasi VirtualMin ini sangat-sangat lebih mudah daripada web panel yang lainnya. Nah, jika teman-teman menemukan pesan error seperti ini, di sini katanya untuk hostname-nya itu tidak bisa menggunakan WebAsia karena sebelumnya saya men-setting atau men-setup hostname VPS saya itu namanya WebAsia gitu ya. Jadi untuk hostname-nya itu harus nama domain ya teman-teman. Di sini juga dari VirtualMin-nya itu memberikan contoh seperti ini, hostexample.com gitu ya. Jadi saya akan coba pasang nantinya untuk primary domainnya itu seperti ini. Seperti ini, app.erwinwidianto.com ya. Jadi ini akan digunakan untuk primary domainnya atau hostname-nya gitu ya. Nah, setelah itu kita enter dan proses instalasinya sedang berlangsung ya. Sedang dilanjutkan gitu ya. Untuk proses instalasinya di sini proses-prosesnya, log-lognya itu dapat dilihat langsung ya di sini. Untuk prosesnya itu ada 4 langkah ya, di mana
saat ini kita berada di langkah keempat, yaitu proses mencek dan melakukan instalasi beberapa package atau file-file yang dibutuhkan untuk virtualmin ini ya. Kita tunggu prosesnya. Untuk proses instalasi virtualmin ini lumayan memakan waktu ya teman-teman. Jadi biasanya itu estimasi 10-20 menitan ya, tergantung dari performance atau kecepatan VPS teman-teman ya. Dan di sini untuk VPS ya, saya itu menggunakan dari iCloud Host ya. Di sini langganan VPS-nya itu saya menggunakan dari iCloud Host. Nah, bagi teman-teman yang ingin order juga, silahkan teman-teman order layanan VPS-nya itu di iCloud Host ya teman-teman. Sambil menunggu proses instalasi di sini teman-teman, tadi kan di atas saya menambahkan atau menginputkan hostname atau name servernya atau primary domainnya. Di sini app.erwinwidianto.com ya. Jadi teman-teman silahkan pergi ke manajemen domain atau ke DNS manajemen di layanan penyedia domainnya, dan untuk IP-nya di record A itu diarahkan ke IP VPS kita ya. Di sini untuk IP VPS kita, jika teman-teman menggunakan iCloud Host itu ada di public IP 4 ya. Ini adalah IP public kita ya. Jadi teman-teman buat record di domainnya itu record A jenisnya, lalu ininya root, ininya app, karena di sini di sini saya pakai subdomain, jadi untuk ininya bukan add tapi app ya. Jika teman-teman isinya add itu adalah primary domainnya, bukan subdomainnya gitu ya. Jadi saya pasangnya di app, lalu untuk IP-nya itu atau servernya itu masukkan IP public VPS-nya. Dan tunggu proses propagasinya, itu biasanya 1x24 jam ya normalnya, namun bisa cepat juga untuk update IP-nya. Di sini untuk mengecek IP-nya teman-teman bisa menggunakan tools yang bernama DNS Checker ya, dnschecker.org. Kita akan coba cek ya record A-nya. Di sini record A-nya, ceknya record A. Tadi kita inputkan domain saya. Apakah sudah mengarah atau belum untuk IP-nya ke server VPS kita? Kita klik di bagian search. Nah, di sini muncul IP ya, IP servernya, yaitu di sini kita lihat apakah sama. Nah, ini udah sama ya teman-teman. Jadi IP-nya itu sudah mengarah ke IP VPS kita. Jadi nantinya jika instalasi virtualmin-nya sudah berhasil, bisa langsung akses di sini ya untuk masuk ke aplikasinya. Seperti itu ya. Kita cek lagi apakah sudah berhasil installnya. Nah, tadi kan di bagian sini. Nah, ini kita lanjut ke proses atau langkah 4 ya. Di sini prosesnya sedang melakukan instalasi yang dibutuhkan untuk virtualmin, seperti di sini ada AWS stat, terus Apache atau bin dan sebagainya, seperti database-nya yang kayak gitu ya, semacam konfigurasi yang dibutuhkan di virtualmin atau di web panel pada umumnya gitu. Kita tunggu saja prosesnya. Ini adalah proses terakhir ya. Di sini prosesnya kita lihat di sini di langkah keempat, dan di sub langkah keempatnya itu di poin ke-21. Berarti ini adalah proses instalasi terakhir.
Jadi harusnya setelah ini berhasil, otomatis virtualminnya itu sudah berhasil diinstal ya di Ubuntu-nya, di Ubuntu VPS kita. Nah, teman-teman, di sini terdapat keterangan seperti ini ya. Di sini sukses katanya, instalasi sudah berhasil. Di sini untuk melakukan akses atau login ke server atau ke AA panel ya, ke virtualminnya. Di sini kita akses URL yang ini ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, kita pilih primary domainnya yang app.erwinwidianto.com ya. Kita coba cek apakah sudah bisa login atau belum. Nah, oke, sudah bisa dilihat ya, atau sudah bisa login. Ini adalah tampilan utama halaman login dari webminnya atau virtualminnya ya teman-teman. Di sini untuk masuknya, untuk masuk ke aplikasi atau ke admin virtualmin, di sini untuk user passwordnya itu untuk virtualmin itu menggunakan user password SSH-nya atau user password VPS-nya gitu ya, user password Ubuntu-nya. Kita coba login ya. Passwordnya kita inputkan, lalu kita sign in ya. Nah, ini adalah tampilan utama di sini untuk melanjutkan instalasi. Di sini kita ikuti saja untuk instalasinya. Ikuti langkah-langkah ini ya. Kita pilih next. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita pilih ya. Jadi di sini saya pilihnya yes ya, berdasarkan rekomendasi dari virtualminnya. Lalu di bagian virus scannernya kita pilih no. Saya pilih no ya. Teman-teman boleh juga pilih yes, atau itu tergantung keinginan teman-teman ya. Namun di sini saya mengikuti instruksi atau rekomendasi dari virtualminnya. Nah, dan selanjutnya untuk pemilihan database di sini untuk virtualmin itu menggunakan dua jenis database ya. Bisa menggunakan dari MariaDB atau bisa menggunakan dari PostgreSQL ya. Nah, dan di sini biasanya saya menggunakan MariaDB, jadi saya pilihnya yang MariaDB. Ini kita pilih yes dan ini pilih no. Atau teman-teman bisa juga dua-duanya dipilih ya. Namun saran saya pilih saja satu saja ya. Oke, kita pilih next. Nah, di sini di bagian change MariaDB password, jadi ini adalah password root untuk masuk ke database-nya. Teman-teman silahkan bisa diubah ataupun tidak ya untuk password database-nya di sini. Boleh diubah atau tidak ya teman-teman. Ini kita coba salin ya untuk passwordnya, karena di sini saya tidak akan tidak akan dirubah untuk passwordnya. Ini passwordnya ya, kita password database atau password admin root database-nya. Selanjutnya kita pilih next. Oke, di sini selanjutnya di sini ada pertanyaan for DNS zone, katanya untuk dibuat ya. Untuk primary name servernya kita pilih yang tadi ya. Ini kan sudah kita tentukan tadi sebelumnya ya. Kita pilih di sini, lalu kita pilih next. Nah, di sini master administrator atau email untuk masuk ke virtualmin atau di akun virtualmin ini, kita bisa pilih yang webmin ini atau kita pilih sendiri ya. Di sini bisa inputkan. Di sini saya akan pakai dari ini saja ya, dari
default primary domainnya. Oke, kita pilih next. Nah, virtualmin pre-installation configuration complete katanya sudah berhasil ya. Jadi ini adalah langkah terakhir, kita pilih next. Nah, di sini untuk password storing mode di sini bisa pilih sesuai rekomendasi dari virtualmin saja ya. Kita pilih yang only store has password ya. Oke. Lalu selanjutnya di sini untuk MariaDB configuration-nya kita pilih yang cap saja ya, default saja. Dan di sini untuk local for SSL sertifikat kita pilih yang sertifikatnya itu per domain ya. Jadi bila mana teman-teman misalkan ada beberapa domain yang tidak diinginkan untuk diinstal sertifikat SSL, jadi bisa teman-teman pilihnya yang per domain ya. Atau misalkan teman-teman ingin install SSL-nya itu di rootnya gitu ya di sini. Nah, di sini saran saya ikuti saja sesuai instruksi dari virtualmin, kita pilihnya yang per domain directory under gitu ya. Oke, kita next. Nah, di sini kita klik saja finish. Nah, otomatis di sini virtualmin-nya sudah berhasil diinstal ya, teman-teman. Seperti itu untuk proses instalasi virtualmin. Oke, setelah selesai melakukan instalasi virtualmin, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur atau cara kerja dari virtualmin ini ya. Jadi di sini untuk virtualmin ini sangat cocok bagi teman-teman yang biasanya menyediakan jasa pembuatan website, lalu untuk membuat akun akun domain ya yang akan nanti dikasih ke klien teman-teman untuk akses ke masing-masing web panelnya, seperti pada umumnya seperti cPanel ya. Misalkan kita order cPanel itu kita akan mendapatkan user sama passwordnya untuk login ke cPanel khusus domain kita gitu ya. Nah, halnya sama pada virtualmin ini. Untuk melakukan atau menambahkan list server atau list cPanel, kalau di sini list webmin ya. Jadi itu di bagian di menu list server di sini ya. Nah, di sini karena servernya masih kosong, jadi untuk menambahkan teman-teman bisa pilih di bagian add new di sini ya. Add new. Nah, kita coba install domainnya, misalkan saya akan coba pasang domainnya misalkan app2 atau misalkan primary domain, misalkan klien itu ordernya domain apa, misalkan contoh kita isi contoh domain ya, contoh domain.com. Ini adalah domain web klien kita misalkan ya. Lalu passwordnya di sini misalkan kita pastikan saja ya. Oke, seperti ini. Deskripsi bisa diisi atau tidak, bebas ya. Di sini kita coba isi saja server klien 1 misalkan ya. Nah, di sini untuk SSH-nya di sini teman-teman bisa pilih no ataupun tidak, itu disesuaikan saja sesuai paket ya atau keinginan teman-teman. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya untuk server ini apa saja yang akan di add-on ya. Di sini ada DNS atau untuk mengatur domain, atau selanjutnya ada Apache-nya untuk servernya, lalu ada database-nya ya. Silahkan teman-teman bisa disesuaikan ya. Nah, di sini saya pilih saja default ya. Lalu selanjutnya kita lihat di sini, biarkan saja juga default. Nah, selanjutnya tinggal create saja servernya di sini ya, teman-teman. Oke, done katanya. Kita tunggu.
Nah, oke teman-teman, setelah misalkan nih sudah berhasil ya untuk server yang tadi kita buat itu di sini sudah berhasil ya di list server. Nah, kita akan coba masuk ya ke ke servernya di sini, ke server yang sudah kita buat. Di sini kita coba login ya. Kita salin untuk hostname defaultnya ya untuk server kita. Kita buka di mode penyamaran atau di browser yang lain ya teman-teman. Silahkan masukkan username-nya itu. Ini tadi username-nya ini ya. Username dan passwordnya silahkan masukkan password yang tadi teman-teman inputkan saat membuat server. Lalu kita sign in ya. Nah, maka akan diarahkan ke ininya dashboardnya ya. Nah, ini seperti pada umumnya ya, web panel itu ada beberapa fitur seperti file manager, web module dan sebagainya, web configuration di sini ya. Ada fitur email juga gitu. Untuk file manajernya bisa dilihat di sini seperti pada umumnya. Nah, seperti ini. Jadi begitu ya untuk virtual min ini. Jadi ini hampir mirip seperti cPanel ya, sistemnya ada kalau di cPanel itu ada cPanel untuk memonitor webnya dan WHM untuk memonitor cPanelnya gitu ya. Nah, kalau di webmin, virtual min sebagai untuk membuat memonitor webnya dan virtual min itu untuk memonitor servernya gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.